Puji Tuhan saudara-saudari, dimanapun Anda berada, salam sukacita selalu dari channel ini. Dan saya percaya bahwa kita pasti diberkati, ditolong oleh Tuhan. Karena yang saya bagikan ini bukanlah perkataan dari diri saya, melainkan dari kebenaran firman Tuhan. Dan hari-hari ini, bahkan di dunia sedang terjadi yang namanya kerusakan atau kehancuran moral karena pergaulan yang salah, yaitu narkoba, perselingkuhan, dan juga minum-minuman keras dan lain sebagainya. Tahukah saudara bahwa itu adalah keinginan daging, keinginan nafsu dunia, nafsu daging kita. Maka dari itu, saya mau membagikan saudara yang saat ini terbelenggu atau terikat dengan hal-hal yang demikian. Yang saya tekankan adalah narkoba dan juga minuman-minuman keras. Karena kalau itu sudah menjadi satu paket yang mengikat hidup kita, maka yang lain akan mengikat kembali lagi, yaitu judi, kehancuran-kehancuran lainnya. Tetapi saat ini saya mau menekankan saudara, di mana banyak orang yang masih terbelenggu dengan kuasa narkoba atau ikatan narkoba. Dan saya yakin saudara rindu lepas dari kecanduan demikian. Memang untuk melepaskan, kalau orang dunia dengan rehabilitas atau dengan terapi, psikoterapi, atau yang lainnya, itu baik. Tetapi tidak hanya cukup di situ, karena ini adalah spirit. Tahukah bahwa dunia ini sudah gelap, sudah dirusak oleh setan atau iblis, oleh roh-roh jahat, supaya manusia terus dipikat, ditarik, dibawa oleh arus, supaya manusia binasa, supaya manusia kehilangan pengharapan, supaya manusia hidupnya rusak. Tetapi ditawari dengan narkoba, dengan perjinahan, dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya. Dan saudara yang sudah terikat demikian, saudara rindu lepas, tapi tidak bisa lepas-lepas juga. Dan saat ini saya menawarkan kembali untuk saudara, belum ada kata terlambat dan tidak ada kata tidak mungkin. Semua mungkin. Yang saya tawarkan yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab, bahkan kebenaran iman di dalam Kristen adalah Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Di mana orang-orang saat ini sedang membutuhkan kebebasan, kelepasan, tapi tidak bisa. Usaha, tenaga, kemampuan manusia tetap tidak bisa juga, karena kita sudah jatuh, kita sudah diikat oleh kuasa atau belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu setan. Jadi saat ini saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saudara bisa simak. Ayat ini berkata, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Ini adalah orang atau ciri orang yang sudah terikat. Hidupnya hanya minum-minuman, hidupnya hanya narkoba, hidupnya hanya
terikat sampai dia mengalami sakau, sampai badannya gemetar. Dia sudah lelah, sudah capek, dia mau keluar tapi tidak bisa. Dia terbelenggu terus. Alkitab berkata, celakalah mereka yang hanya hidupnya foya-foya, yang hanya hidupnya diikat dengan narkoba. Dan banyak sekarang di TV, artis-artis dan lain sebagainya, orang-orang diikat oleh narkoba, ditawari gratis, lama-lama dia diikat, lama-lama dia menjadi pengguna, lama-lama dia jadi pengedar, lama-lama dia menjadi bandar narkoba atau minuman-minuman keras juga. Nah saudara, siapapun saudara yang saat ini mendengar kebenaran firman, ini bukan perkataan diri saya, tetapi ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Saya menawarkan saudara, yaitu dengan kuasa nama Yesus. Bagian saudara adalah beriman, sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi dia datang kepada mereka yang terbuka hatinya, yang tulus, yang mau terlepas. Dan darahnya itu yang sudah tercurah di kayu salib itu berkuasa untuk kita. Artinya kita tidak perlu cari darah, cukup kita beriman. Kita berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, bebaskan dari segala belenggu, dari segala ikatan dosa ini. Ikatan narkoba yang sudah saya lakukan. Saya mau lepas Tuhan. Lepaskan saya. Beri hidup saya yang baru. Siapapun saudara saat ini, percayalah. Atau beriman. Beriman artinya percaya. Percayalah dengan segenap hatimu. Dia datang untuk saudara. Dia mencari orang-orang yang berdosa supaya hidup kita dibebaskan. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Hidup kita menjadi hidup yang penuh pengharapan. Masa depan yang indah. Saya mau ingatkan kembali, pengharapanmu masih ada. Saudara mau lepas dari ikatan ini, saudara mau lepas dari belenggu narkoba, saudara mau lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghancurkan diri saudara, yang menawarkan kelihatannya memberi saudara penghiburan, sukacita atau kesenangan, tetapi saudara sadar atau tidak sadar, saudara sedang masuk dalam lingkaran setan, jerat setan. Maka dari itu saya mengasihi saudara. Saya hanya bisa mendoakan saudara. Dan saya akan bacakan kembali lagi kebenaran firman Tuhan dari Alkitab, yaitu yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Saya bacakan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Mari kita perhatikan, kita dengar baik-baik, kita terima dengan hati kita. Tidak perlu lagi ragu, tapi terimalah dia dengan ikhlas. Buka hati saudara. Dan bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Tahukah saudara bahwa mengapa orang diikat dengan narkoba, dengan pergaulan buruk? Karena hatinya sudah bebal, hatinya membatu. Maka dari itu, saya menawarkan saudara, hiduplah seperti orang yang bijak, hidup seperti orang yang cerdas. Ayat selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada.
Karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya adalah di mana roh jahat berusaha 24 jam sampai kedatangan Tuhan. Raja di atas segala raja, dia berusaha untuk merusak manusia dengan tawaran-tawaran yang mengenakan, yang kelihatannya penuh dengan nikmat. Tetapi saudara sudah masuk dalam lingkaran setan. Saudara masuk dalam terjerumus ikatan-ikatan setan. Dan akhirnya saudara sengsara, menderita, mencuri, bahkan membunuh karena narkoba, karena sudah diikat. Saudara sulit untuk lepas. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Janganlah kita bodoh. Bodoh artinya sembrono, tidak peduli, sudahlah. Untuk apa berubah? Untuk apa hidup berubah? No, saudara, jangan sampai kita berkata demikian. Karena itu merugikan diri saudara sendiri. Bahkan nanti ketika saudara meninggal, saudara dihukum di api neraka selama-lamanya. Karena itu bukan bagian sorga. Alkitab sudah mencatat hal-hal itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, mati hanya menutup mata sementara, tapi dalam kekekalan engkau selama-lamanya hidup. Apakah engkau menerima Tuhan? Engkau diselamatkan. Dan saat ini datanglah kepada Dia. Dia tulus. Artinya kita datang dengan tulus. Dan Dia juga tulus menerima kita apa adanya. Ingat, Tuhan datang bukan mencari orang yang benar. Tuhan datang mencari orang yang berdosa, supaya orang berdosa punya pengharapan dalam hidup. Siapa bilang saudara tidak bisa keluar, tidak bisa lepas dari narkoba, dari pergaulan buruk, dari minuman-minuman keras? Siapa bilang saudara tidak bisa lepas? Saudara bisa lepas karena saudara datang kepada Allah yang hidup, Yesus Kristus, dengan kuasa darahnya. Jangan main-main. Kuasa darah Yesus bisa melepaskan saudara dari segala ikatan, dari segala belenggu. Kita tidak hanya cukup di rehabilitas atau tempat rehab atau tempat psikoterapi. Tidak cukup. Tapi saya percaya, sekalipun saudara tidak direhabilitas, saudara cukup beriman, percaya, datang dengan kesungguhan, ketulusan. Aku mau bebas, aku mau lepas, tolong aku. Tuhan, aku mengakui Engkau, bahwa Engkau sanggup, Engkau bisa melepaskan hidupku dari cengkraman narkoba, dari cengkraman minuman-minuman keras. Maukah saudara? Maukah saudara terlepas? Ini yang saya tawarkan, yaitu datanglah kepada Tuhan. Dan saya akan bacakan selanjutnya. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Diingatkan kembali, jangan minum minuman keras. Apalagi mabuk. Ya. Karena itu akan merusak hidup saudara. Merusak tubuh saudara. Sekarang mungkin belum merasakan. Tapi nanti dosa itu selalu ada konsekuensi. Kita diampuni oleh Tuhan. Tapi jangan sampai saat ini engkau terus diikat dengan hal itu. Dan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan datang kepada engkau lewat kebenaran firman. Yang saat ini saudara dengar lewat channel ini.
datang kepada Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia menerima saudara apa adanya. Dikatakan tadi bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu yang menjerat saudara, yang membuat saudara menderita. Baru-baru ini saya mendoakan orang karena akibat pergaulan yang buruk merusak hidupnya, masih muda, sekitar umur 25 tahun ke atas. Masih muda, tapi karena dia sudah dibelenggu oleh minuman-minuman, oleh narkoba, akhirnya dia harus cuci darah. Tahukah saudara, tidak ada lagi pengharapan. Kalau orang cuci darah, maaf, hidupnya tidak lama. Dan hidupnya pasti sia-sia. Tapi saat ini, saya mengasihi saudara, saya berdoa buat saudara, saya menolong saudara, mendukung saudara untuk supaya saudara bisa terlepas dari spirit, dari kuasa setan, kuasa-kuasa dunia ini yang kita tanpa sadari kita sudah dibelenggu, diikat. Kita berusaha dengan sekuat tenaga tidak akan bisa, karena spirit setan lebih kuat. Maka itu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara. Hanya kuasa namanya, kuasa darah Yesus. Hanya cukup kita percaya dan beriman. Dia sanggup menolong hidup saudara. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang hidup, Allah yang esa. Jadi, saudara jangan ragu. Saya diterima atau tidak? Saya bukan agama Kristen. Saya yakin percaya, kalau engkau datang dengan ketulusan hati, Dia akan memberi engkau kekuatan. Dia akan memberikan engkau hikmat melampaui dari segala pikiranmu. Dia akan menghampirimu, asalkan engkau tidak selalu ragu bertanya-tanya. Saat ini Dia terima kita apa adanya. Karena Dia Allah yang hidup. Sekalipun mata kita tidak melihat Dia, tapi percaya kita melihat Dia, bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang esa. Roh Allah yang membangkitkan, yang menghidupkan, yang melepaskan kehidupan atau kehancuran hidup saudara. Sekali lagi, saya tegaskan, saya ingatkan, saudara mau lepas dari narkoba, dari ikatan mabuk, minuman keras, judi, dan lain-lain. Saudara mau? Terimalah Yesus. Minta tolong kepada Dia. Dia mendengar keluhan kita. Dia mendengar permohonan kita. Jangan keraskan hati saudara. Dia datang kepada saudara. Dia mengasihi saudara. Jangan jadi orang yang bodoh, tapi jadilah orang yang arif, yang cerdas, yang bijaksana. Jangan jadi orang yang bebal hatinya. Enggak ada gunanya saudara. Tidak ada gunanya kalau engkau hidup dalam kebebalan, kekerasan hatimu, keegoisan hati. Tidak ada gunanya. Dulu hidup saya demikian, keras hati.
Hidup saya dulu egonya begitu keras, sensitif, sangat sensitif. Tidak mau direndahkan. Inginnya berontak selalu. Tapi ketika saya berjumpa, hati saya terbuka dengan Yesus. Dia ubahkan hidup saya. Dia itu maha kuasa. Dia itu ada. Dia sudah ubahkan hidup saya. Bagian saya adalah tetap menjaga hidup saya. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak hidup, tidak diperhambakan, diikat lagi. Karena Roh Allah, Roh Kudus, itulah yang memberikan kita kemerdekaan. Bebaskan kita dari segala belenggu dosa, dari segala ikatan. Mari saya undang saudara, jangan keraskan hati. Jangan bebal hati, bebal pikiran. Karena saudara sendiri yang rugi. Saudara sendiri yang sangat rugi. Ya, uang tidak jaminan. Harta tidak jaminan. Tahukah saudara, iblis itu menawarkan dulu, memberikan dulu kenikmatan. Tapi di belakangnya, saudara harus berjuang cari uang untuk bayar narkoba, untuk memakai terus-menerus. Sampai saudara sengsara, bahkan di penjara saudara jadi sakau. Saudara menderita di dalam penjara. Jadi saat ini, siapapun saudara, sebelum kau di penjara atau kau masih dalam belenggu hal ini, saya menawarkan saudara, datanglah kepada Tuhan. Hanya Dia sanggup melepaskan ikatan itu. Dan saat ini saya undang saudara buka hati. Saya mau berdoa. Sekalipun saya tidak melihat saudara, tapi Tuhan melihat saudara. Tuhan tidak dibatasi dengan layar YouTube atau channel ini. Tuhan tidak dibatasi dengan ketakutanmu, kebimbanganmu. Tuhan sanggup memberikan kau hidup yang baru, hidup yang penuh arti, hidup yang penuh pengharapan. Mari saat ini terima Dia, buka hati. Saya mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, hamba-Mu datang dengan kerendahan hati. Siapapun mereka yang mendengar saat ini, apapun latar belakang mereka, aku mohon, Tuhan, mereka mau lepas dari ikatan jerat, belenggu, roroja, iblis, setan yang sudah merusak mereka. Seolah-olah mereka nikmat, memberikan mereka senang, kesenangan, tetapi sebenarnya mereka sudah diikat, sudah terbelenggu oleh dosa. Mereka mau keluar dari cengkraman iblis, Tuhan, yang hanya membawa mereka kepada api neraka yang selama-lamanya. Maka itu Tuhan, hamba mohon belas kasih Tuhan. Siapapun mereka yang mendengar saat ini, apapun ikatan daging, ikatan nafsu daging, nafsu duniawi, Tuhan, hamba mohon, bebaskan mereka, lepaskan mereka dari ikatan itu. Darah Yesus, sucikan hidup mereka. Darah Yesus, bebaskan dari segala kutuk nenek moyang, dari segala kutuk dosa, dari lingkaran setan, jebakan setan, jebakan kuasa-kuasa kegelapan, jebakan pergaulan yang buruk. Saat ini hamba berdoa, lepaskan dalam nama Yesus. Lepaskan segala belenggu
roh jahat, narkoba, ikatan narkoba, ikatan judi, ikatan minuman-minuman keras saat ini dilepaskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tubuh mereka, sucikan mulut mereka, sucikan indera penciuman mereka, sucikan tangan mereka, sucikan kaki mereka, kuduskan kehidupan mereka dengan kuasa darah Yesus. Urapi mereka Tuhan dengan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, supaya mereka tidak kembali jatuh lagi, tidak kembali diikat oleh iblis. Dalam nama Yesus, segala kutuk dosa, ikatan-ikatan narkoba, ikatan-ikatan minuman keras, apapun namanya, pergaulan buruk yang merusak hidupmu, lepas dalam nama Yesus. Darah Yesus, aku perintahkan engkau dibebaskan dan engkau mengalami hidup yang baru. Terima hidup yang baru. Terima dengan iman hidup yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terimalah mereka. Terimalah kami orang berdosa, supaya kami dibenarkan di dalam Engkau. Kami dituntun oleh Engkau. Kami dituntun oleh perkataan firman. Kami adalah orang-orang yang berharga, orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosaku, sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, lepaskan ikatan-ikatan narkoba, ikatan pergaulan bebas, ikatan-ikatan yang merusak hidup mereka. Saat ini juga, di dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bebas, bebas. Roh jahat, roh setan, roh keinginan daging, engkau dibebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya saudara, kalau saudara untuk keluar dari pergaulan, mungkin yang mendengar saat ini kau mau keluar dari pergaulan yang buruk, ingatlah imanmu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada tawaran-tawaran lagi, bilang maaf, saya tidak mau lagi. Apapun intimidasi, apapun ajakan, jangan terima saudara. Bilang maaf, saya udah hidup baru. Saya sudah diberikan pengharapan oleh Tuhan. Saya tidak mau lagi merusak hidup saya. Ya saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberikan engkau hidup yang berarti. Jangan tertipu dengan iblis. Jangan tertipu dengan roh jahat. Tertipu dengan keinginan-keinginan nafsu duniawi. Tapi Tuhan membebaskanmu. Tuhan memberikan engkau pengharapan. Tuhan memberikan engkau masa depan yang indah. Sekalipun sudah rusak, sekalipun tidak ada daya, sekalipun belum ada perubahan, percayalah. Kalau engkau sudah berdoa, engkau percaya Tuhan sanggup menolong hidup saudara. Sekali lagi saya ingatkan, apapun tawarannya, katakan, saya tidak mau. Karena Yesus sudah menyelamatkan aku. Saya tidak mau pakai lagi, karena hidupku sudah mengalami kelepasan. Sudah mengalami kesembuhan. Ya, itu saja saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat hidup. Andalkan Tuhan karena Dia Allah yang berkuasa. Allah yang tanpa batas sanggup mengubah hidup saudara. Hiduplah dalam iman. Panggilan adalah panggilan sorgawi. Yaitu iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.